Oke guys, langsung aja. Hari ini aku mau sharing simpel aja sama kalian soal kekurangan di Poco S3 NFC. Ya, kalau kita lihat ke belakang, HP ini di launching pada tahun 2020. HP ini juga salah satu HP yang paling direkomendasikan oleh para reviewer Indonesia untuk kelas 3 juta. Ya, HP ini pokoknya menang banyak banget lah kalau kita lihat dari segi paket komplit, eh, price to performance atau value for money ini kuat banget lah, terbaik di harganya segini sih. Dan itu memang sampai bisa ngebuat para reviewer itu merekomendasikan HP ini, dan itu emang tepat banget. Dan ada 5 kekurangan yang aku rasakan di Poco S3 NFC ini sampai ngebuat HP ini aku jual, serius. Tadinya aku beli HP ini tuh mau dipakai sebagai HP pribadi banget, nggak ada niatan dijual. Mungkin bisa aku pakai setengah tahun atau 1 tahun ke depan. Ada tiga ekspektasi yang eh, kenapa aku beli HP ini. Yang pertama, HP resmi. Aku butuh banget HP resmi buat ngebacking HP pribadiku. Biasanya aku pakai Limba Jepang yang atau HP non resmi yang jaringannya pasti nggak stabil, itu nggak enak banget. Aku butuh HP resmi buat hotspotan, istilahnya seperti itu. Yang kedua, aku butuh banget dari segi performa sama jack audio. Ya, yang biasa aku pakai biasanya HP ala-ala mantan flagship yang nggak punya jack audio. Performa bagus, tapi kalau buat kayak ngedit video iseng-iseng di HP itu nggak ada jack audio, itu repot. Dan HP ini ekspektasinya ke situ. Terus yang ketiga, aku butuh banget yang namanya kamera. Kamera dengan fitur yang kekinian. Soalnya seperti biasa, HP flagship itu kan yang 2018 ke sana kameranya masih satu kebanyakan. Ya kalah lah kalau dengan HP zaman now. Ya videonya seperti itu. Aku butuh HP ala-ala content creator yang menang dari segi fiturnya kekinian seperti itu. Nah, ada satu yang ngebuat HP ini sampai aku jual. Nah, cerita. Kalau kalian pengen beli HP bekas konten, selalu aku jual di Shopee. Sebentar, ini fingerprintnya malah repot banget iPhone 7. Ya, aku selalu jual di online shop pribadi HP baik nih. Ini bisa juga kalian cari di Xu Putra. Noh, kalian aku selalu jual HP bekas konten, jual rugi ataupun HP pribadi. Nggak nyari untung ya, soalnya bukan pakul. Oke, langsung aja. Untuk kekurangan yang pertama di HP ini adalah dari segi desain dan body. Ya, dari segi desain dan body ini apa ya? Menurut aku nggak untuk semua orang banget, serius. Kalian bisa melihat untuk dari segi desain. Pertama, desainnya ini ya seperti itulah. Ada tulisan Poco gede banget, caper sebenarnya sih. Terus lensanya juga tebel banget sama gede banget. Ini khas banget HP Poco, tapi nggak untuk semua orang. Ditambah lagi ini soal HP-nya tebel banget, tebel dan panjang. No, jadi nggak enak banget kalau dipakai buat satu tangan dibawa kemana-mana. Ini sebenarnya rada nggak enak. Ditambah lagi beratnya kelebihan. Kelebihan berat itu kelebihan apa kekurangannya? Coba kalian komen, malah aku jadi bingung. Ya intinya kekurangan di HP ini adalah dari segi desain body. Desainnya nggak semua orang. Ini juga masih plastik bodinya. Terus berat, HP-nya beratnya ini di atas normal. Kayak lagunya Peter Pan, 215 gram. Dan kalian juga harus pakein case karena kameranya yang tebel banget ini akan kekores banget kalau kalian nggak pasangin case. Otomatis itu juga akan nambah beratnya, ya nggak? Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua di HP ini adalah dari segi slot SIM. Tadi kekurangan pertama itu ngebuat kalian, bagi kalian itu berarti nggak sih? Kalau bagi aku sih nggak berarti, soalnya HP selalu aku pasangin case, jadi aku nggak terlalu penting sama desain. Kekurangan yang kedua ini masalah slot SIM. Jadi kalian itu harus pilih antara mau pasang dual SIM atau satu SIM plus memori, seperti itu. Jadi ada slot yang kalian harus korbankan. Di tahun 2021 HP udah rata-rata triple slot lah. Kecuali pengguna iPhone mungkin tertawa melihat ini ya, karena iPhone rata-rata satu SIM dan nggak ada slot buat memori, itu aja sih. Kekurangan yang ketiga di HP ini adalah layarnya masih IPS LCD. Ya sebenarnya ini terlalu rewel sih usernya kalau layar dipermasalahkan. Tapi kalau kalian cari untuk kelas 3 jutaan udah mulai banyak ya yang pakai layar AMOLED yang tentunya jauh lebih apa ya,
gonjreng kalau kita lihat, dari lebih gonjreng, lebih apa ya, berwarna sama lebih jernih lah. Cuma yang aku rasakan sebenarnya nggak ada masalah di X3 NFC ini, apalagi ini bezelnya tipis banget guys. Kanan kiri ini cakep ya, berasa pakai HP mahal. Ini mah kayak moni. Tapi ya itu tetap aja sebuah kekurangan karena kalian bisa mendapatkan layar AMOLED yang jauh lebih cakep, lebih apa ya, warna hitamnya lebih pekat ya, pokoknya lebih enak kalau layar AMOLED. Menurut kalian ini kekurangan yang fatal atau enggak? Komen aja juga. Kalau menurut aku enggak sih, layarnya masih bagus, 120 Hz juga ini HP. Kekurangan yang keempat di HP ini adalah dari segi iklan. Ya, user interface dari Xiaomi emang masih muncul iklan ya, sorry, dari Xiaomi seri murah ya, kayak Redmi atau Poco ini. Masih banyak iklan yang muncul di aplikasi bawaan, misalnya kayak File Manager. Tapi ini iklannya nggak muncul ya, karena jaringan datanya nggak aktif. Tapi memang itu nggak selalu muncul sih. Tapi bukan berarti nggak muncul. Kadang-kadang juga muncul dan itu cukup ngeganggu sih. Itu aja sih. Soalnya kalian jarang menemukan iklan muncul di sebuah HP. Di aplikasi bawaan itu kan di HP lain kayak Samsung dan yang lainnya itu jarang. Tapi di Xiaomi kalian akan merasakan seperti itu. Ya, lanjut ke kekurangan yang kelima yang sampai ngebuat HP ini aku jual adalah dari segi kualitas kamera. Ya, aku harapannya ke HP ini tuh konten creator banget, iseng-iseng ya, mungkin jalan-jalan buat video seperti itu, istilahnya lah konten creator low budget. Mungkin kalian juga ada ekspektasi seperti itu. Kalau beli HP ini lebih baik jangan, kalau kalian fokus banget sama kualitas video buat bikin konten misalnya. Ya memang kalau ngomongin fitur HP ini menang banget sih, serius. Videonya ini bisa distabilisasi di semua resolusi sampai frame rate sampai lensa. Jadi lensa lebarnya bisa stabil, resolusi mau 4K mau 1080 bisa stabil, FPS frame rate juga bisa stabil sampai ke 60 Hz. Ini juga bisa distabilisasi. Gila sih sebenarnya, nggak ada HP yang begini, serius. Masih jarang banget HP dengan fitur stabil di semua begituan. Tapi untuk kualitas belum bisa menyamai lah, setidaknya menyamai ala-ala HP mantan flagship. Jadi kalau kalian butuh HP dengan perekaman video yang bagus buat bikin konten atau buat dokumentasi di jalan, HP ini enggak sih menurut aku. Jadi lebih menyarankan budget 3 jutaannya buat beli kayak iPhone 8 mungkin, atau mantan flagship yang lain yang jauh lebih worth dari segi perekaman video. Nah, ini aku ada sampel videonya. Ini adalah contoh perbandingan langsung antara iPhone 7 yang harganya 1,9 juta untuk varian paling murah sama si Poco X3 NFC ini dari segi perekaman video. Kalian bisa melihat untuk dari segi warna, terus kehalusan dalam merekam FPS-nya, frame rate-nya, terus kayak stabilisasinya. Kalian bisa melihat sekarang. Jadi yang aku rasakan ini untuk si Poco, stabilisasi di kamera utamanya bukan ultrawide ya, ini pun masih rada kayak patah-patah, cedat-cedut. Padahal ini cahaya sore hari ya, masih terbilang cukup bagus lah. Apalagi kalau lada berkurang, itu kerasa banget. Nah, kalian bisa melihat langsung perbandingannya sekarang untuk fokusnya dari satu tempat ke tempat yang lain, objek satu ke objek yang pindah-pindah seperti ini. Kalian bisa melihat ini fokusnya masih main, keduanya masih bagus. Nah, sekarang jedut kayak gitu. Nah, si Poco ini kelihatan gagal fokus atau miss fokus. Autofokusnya nggak main, kadang seperti itu guys. Jadi perlu kadang di tap fokus dulu. Beda sama iPhone 7 yang fokusnya masih main kalau buat pindah-pindah tempat seperti itu. Fokusnya bagus, halus banget, perpindahan fokusnya itu enak. Si Poco ini kadang kayak gitulah, kadang miss fokus. Itu untuk fokus, untuk stabilisasi juga kelihatan banget jedat-jedut kayak gitulah, masih nggak halus. Padahal si iPhone 7 ini hasilnya jauh lebih tidak bagus dibanding iPhone 8. Nah, untuk kamera depan seperti ini. Tes, dan ini untuk hasil dari kamera depan. Coba kita sambil jalan-jalan. Ya, jadi kalau kalian ala-ala seneng banget ngevlog di kamera depan, mau bikin story atau bikin video-video pendek,
Aku lebih menyarankan buat nyari flagship kayak Sony yang kebanyakan kamera depannya udah ada stabilisasi, dan itu emang kerasa banget, jadi gambarnya halus. Si Poco ini stabilisasi nggak ada di kamera depan, jadi guncang-guncang banget. Itu aja sih. Oke guys, dan mungkin segitu aja yang dapat aku sharing sama kalian soal 5 kekurangan di Poco S3 NFC. Yang pertama tadi desain dan body. Terus yang kedua ada slot SIM. Terus yang ketiga tadi ada yang namanya layarnya masih IPS. Yang keempat ada yang namanya user interface, iklannya masih sering muncul. Yang kelima itu ada kualitas video yang sebenarnya enggak konten creator banget, ada sebuah opsi limbah Jepang atau HP bekas iPhone yang perekamannya jauh lebih bagus juga. Kalian komen aja bebas di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.